Balik lagi di Pancing TV dan kita masih di musik, ngobrolin soal musik. Musik, ngobrolin soal musik. Masih sama gua tentunya Danies. Gimana kabar lu semua hari ini? Semoga sehat dan berkah selalu buat lu yang masih setia nonton video di channel ini guys ya. So, jadi hari ini balik lagi kita akan ngobrolin seputar band yang baru ngerilis album tentunya guys ya. Sesuai dengan judul thumbnail, hari ini gua akan ngebahas album terbarunya A Day to Remember ADTR yang rencananya mau rilis di bulan ini guys ya. Tapi ada yang lebih menarik karena album barunya A Day to Remember ini satu singlenya mereka itu featuring sama Oliver Sykes from Bring Me The Horizon. Nanti kita akan bahas itu. Tapi sebelum itu, buat yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara gimana? Cukup simpel, cukup lu like, comment, subscribe. Jangan lupa di-share. Kita bangun channel ini buat bisa lebih berkembang di kemudian hari nanti. Dan kalau lu satu frekuensi sama gua suka musik, lu wajib banget subscribe guys ya. So, nanti kita akan bahas-bahas dan ngobrolin itu lagi tentang A Day to Remember tentunya ya. Tapi kita langsung ke infonya dulu nih guys. Let's go! A Day to Remember, band yang tahun lalu mengguncang Jakarta sebagai headliner di acara Hammer Sonic 2024. Dewan itu, yes, kembali dengan karya baru mereka. Di samping ngumumin detail dari album baru mereka yang berjudul Big Ole, album volume 1 atau volume 1. Mereka pun merilis album ini secara mendadak nih guys. Band post-hardcore asal Florida, Amerika Serikat ini juga merilis single terbarunya yang berjudul Make It Make Sense dan LeBron yang udah rilis tanggal 19 Februari kemarin nih guys. Dan kalian wajib banget dengerin. Jadi memang singlenya itu udah rilis dan keren banget. Kece banget, soundnya juga keren banget, kalian wajib dengerin. Lanjut, track tersebut dibuka dengan irama yang menghipnotis, tetapi secara keseluruhan masih dibangun dengan agresi riff, gitar, dan sound yang terdengar berat ala musik A Day to Remember tentunya nih guys. Adapun album Big Ole, album volume 1 ini rencananya akan dirilis tanggal 21 Maret 2025 mendatang nih guys. Dan 3 single awal mereka yang berjudul Make It Make Sense, LeBron, dan Feedback udah dirilis di platform musik digital tentunya. Dan emang keren banget ya. Jadi memang kemarin juga gue udah dengerin 3 single yang udah di launching di platform digital mereka. 3 lagu yang tentunya kayak gue bilang sih iramanya nggak jauh-jauh beda dari album-album A Day to Remember sebelumnya, tapi memang sentuhan soundnya di sini nih gokil parah sih. Jadi kalau kalian udah mengenal A Day to Remember udah pasti paham yang gue maksud tentang soundnya mereka itu gitu kan. Lanjut. Pre-order untuk album tersebut kini telah tersedia dalam bentuk CD dan vinyl, serta merchandise eksklusif mereka tentunya nih guys. Dan kalian bisa order sekarang karena udah tersedia di website resminya A Day to Remember tentunya ya guys ya. Lanjut, sedikit kita simak nih guys. Seperti diketahui, tahun 2020 lalu terbilang tahun yang pasang surut bagi A Day to Remember. Selagi album baru menuju perilisan, awal tahun itu pula band tersebut justru dihantam skandal. Usai munculnya tuduhan pelecehan seksual atas sang basis Josh Woodard. Dan pada bulan Agustus di tahun yang sama nih guys, Woodard pun mengeluarkan pernyataan dengan menyebut tuduhan tersebut nggak benar dan peristiwa yang disebutkan nggak pernah terjadi guys.
Ya, walaupun akhirnya dia pun memutuskan keluar dari band yang telah 18 tahun bersama dengannya ini pada tahun 2021 lalu itu. Karena tuduhan lamanya itu kembali muncul, ya mau gak mau dia harus angkat kaki dari A Day to Remember. Memang sayang banget sih guys ya. Karena memang, ya kita bahas sedikit ya. 2020 dihantam sama kasus skandal, itu rumor ya. Gue juga nggak tahu ya itu bener apa enggak, tapi memang rumornya kayak gitu. Katanya basisnya itu melakukan ya tindakan asusila lah terhadap perempuan gitu katanya. Ya gue juga nggak tahu ya. Katanya juga ada sedikit tindakan kekerasan dan itu di-share ya. Pokoknya sih dia sih bilangnya begitu, dan karena mungkin memang takut membawa dampak buruk bagi kawan-kawannya dan keluarganya, katanya di A Day to Remember terpaksa dia harus cabut katanya sih. Memang sayang banget men, 18 tahun bersama gitu kan. Lanjut, dan dalam album baru A Day to Remember, Jeremy McKinnon mengungkapkan bahwa Oliver Sykes berkontribusi dalam album terbarunya A Day to Remember nih guys. Dalam wawancara eksklusif dengan Kerrang beberapa waktu lalu, Jeremy bercerita bahwa Oli membantu dalam lagu Die For Me. Semua bermula saat mereka tiba di studio dan sang produser Zach Servini tiba-tiba berkata, "Hey, kita punya ide keren nih." Ternyata Oli sempat mengirim voice memo ke Zach berisi melodi dan lirik kasar. Zach lalu menambahkan musiknya, dan begitu Jeremy dan tim mendengarkannya, mereka langsung merasa, "Oke, hari ini kita bakal ngerjain ini. Ini gokil banget," kata personil A Day to Remember yang lain. Dan kalau kalian bisa simak, ada yang lebih keren lagi nih. Ada mukanya Oliver Sykes di cover albumnya A Day to Remember. Kalian bisa simak. Jadi di album barunya ya Big Ole album volume 1 ini, nanti gue tunjukin aja ya, gue kasih gambarnya. Jadi posisi kanannya ada gambar fotonya Oliver Sykes versinya karikatur. Karena memang cover albumnya Big Ole ini full karikatur sih. Tapi gue nggak tahu siapa aja yang ada di situ gitu. Kalau mungkin kalian ada yang paham, ada temennya personil A Day to Remember siapa aja, atau artis yang berkecimpung ada di situ, kalian bisa komen di bawah aja, karena gue cuma baru lihat Oliver Sykes ya. Ternyata dia nongol ada di sebelah kanan, nanti gue tampilin gambarnya. So gimana tentang A Day to Remember? Tapi balik lagi kita bahas sedikit tentang A Day to Remember ya. Line up di Dewan Hammer Sonic tahun lalu dan itu luar biasa banget. Mungkin kalian yang nonton bisa komen kalau memang sepaham sama gua, dan kalau buat yang belum nonton A Day to Remember live-nya di Hammer Sonic, tonton dulu di sini karena udah pernah gua kasih videonya di channel ini. Kalau mungkin ada yang belum nonton, bisa tonton dulu di sini gitu kan ya. So jadi balik lagi ya, kita sedikit ngobrol ya. A Day to Remember emang gue bilang dari segi sound itu memang wah gila, takjub gue men. Soundnya keren banget, keren mampus sih. Dan emang terbilang ya post hardcore-nya tuh modern gitu. Jadi memang gue juga nggak tahu ya, mungkin untuk di album barunya ini soundnya masih sama sih, gue bilang sih. Karakter soundnya juga masih sama, udah gitu ritmenya juga masih sama. Mungkin yang membedakannya ya nada vokalnya mungkin agak sedikit bervariatif ya. Karena Jeremy McKinnon juga gue bilang lagunya juga bagus-bagus. Gue juga suka lah, walaupun memang gue juga nggak begitu ngikutin A Day to Remember, tapi sebagian singlenya gue suka banget. Dan untuk di album ini gue baru denger 3 singlenya dia, dan itu keren-keren banget. Nah, kalian wajib denger sih 3 singlenya yang udah rilis di platform digital musiknya mereka ya. Kalian bisa cari aja itu. Jadi memang rencananya kan albumnya ini rilisnya tanggal 21 ya. Gitu, 21 Maret besok, 21 Maret di bulan ini ya. Dan pre-ordernya juga udah bisa dimulai sekarang, dan pre-ordernya juga udah dibuka dari Februari kemarin. Kalian bisa langsung order aja merchandise, mungkin CD, dan mereka sekarang ngeluarin vinyl ya, dan itu keren banget men. Gila sih, mungkin di Indonesia rilisnya gue nggak tahu, itu untuk market di USA sana ya tanggal 21 Maret. Tapi ya otomatis di platform digitalnya lagunya juga udah pasti ada. Tapi kan kadang-kadang kolektor atau mungkin fansnya pengen punya album fisiknya ya, mungkin vinilnya, mungkin CD-nya, ya harus sabar ya, karena untuk datang ke Indonesia juga mungkin 3 bulan atau 2 bulan setelah perilisan di USA gitu. Soalnya kan memang
izin cetaknya di sini juga lumayan sih gue bilang sih. Dan kalau misalnya lu memang punya temen yang di luar negeri, bisa titip atau enggak lu beli di websitenya aja. Tapi gue nggak tahu ya kena cukai di Indonesia nya berapa, soalnya kan Indonesia terkenal cukainya lumayan mahal untuk barang-barang dari luar gitu kan ya. Coba aja kalau misalnya memang pengen beli secara online di websitenya A Day to Remember. Tapi balik lagi sih, dia udah datang ke Indonesia 2 kali ya. Dan yang tahun kemarin itu untuk kedua kalinya ya, tahun sebelumnya udah. Jadi memang andai kata A Day to Remember datang lagi ke Indonesia, gua pengen banget nonton karena jujur soundnya tuh gila banget men. Soundnya tuh wah gila sih, gua nggak bisa ngungkapin ya, maksudnya gua nggak bisa ngungkapin dengan kata-kata. Soundnya tuh bikin kayak jantung gua tuh ngikutin iramanya, breakdownnya mereka gitu, dan emang keren banget sih, sesuai ekspektasi gua. Biasanya kan kadang-kadang ekspektasi gue ketinggian, ternyata soundnya biasa aja. Tapi memang kalau band luar negeri tuh soundnya tuh nggak ada yang biasa aja men. Emang soundnya tuh mumpuni semua dan gokil-gokil parah. Tapi emang A Day to Remember gue bilang ini spesial men, soundnya tuh keren banget, sumpah dah. Entah mungkin gue juga nggak tahu ya, sequencernya tuh begitu padet banget gitu, begitu padet banget, dan memang ya layaklah jadi headline untuk Hammer Sonic tahun kemarin. Dan mungkin di luar negeri sana pun sering jadi headline karena memang band ini terbilang mahal gitu. Jadi kayak yang kemarin gak datang tuh rugi banget waktu di Hammer Sonic tahun lalu dan nonton A Day to Remember ya. Tapi juga memang gak bisa dipungkiri kalau memang lu gak suka ya udah gitu kan. Mungkin bisa nonton di YouTube aja atau di channel ini juga udah gua review juga, dan gua kasih tayangan mereka saat live perform di Hammer Sonic gitu ya. Mungkin infonya sampai sini aja, gak usah kepanjangan, nanti juga kalian bakal bete dengerin gua ngebacot dan ngedongeng di hari ini gitu kan ya. So, jadi thank you banget buat yang nonton dari awal sampai terakhir nggak di skip. Thank you banget. Dan yang masih support channel ini juga gua thank you banget hingga detik ini, karena tanpa kalian channel ini juga nggak akan bisa berkembang, dan gua pun mungkin akan males bikin video kalau nggak ada support dari kalian semua. Thank you banget. Dan buat yang belum support, wajib support channel ini. Caranya gimana? Cukup simple, cukup lu like, comment, subscribe, jangan lupa di share. Kita bangun channel ini, yes, buat bisa lebih berkembang di kemudian hari nanti. Kalau misalnya gua ada salah kata penyebutan band atau nama personil yang salah, gua mohon maaf. Kita ketemu di episode musik selanjutnya. Gua Leo pamit. See you di next video. Bye-bye.